lagi di sini di hari kedua pelatihan penulisan artikel ilmiah. Insya Allah materi untuk sesi saya itu tidak ini ya, tidak lama karena semuanya kan karena yang hal-hal yang sudah yang sangat penting bab satu, bab 2, bab 3 sudah disampaikan dan bab 4 itu waktunya untuk menuliskan semua yang sudah dilakukan begitu. Jadi nanti saya banyak menyajikan contoh-contoh bagian hasil pembahasan kesimpulan daftar pustaka yang ada di artikel. Artikelnya saya ambil dari jurnal Cakrawala Pendidikan yang Sinta 1 UNY dan satu lagi dari Sudirman Economic Education Journal. Mohon izin menampilkan nggih Bu Hena. Nggih, monggo Mbak. Sudah terlihat Bu? Sudah. Baik. Langsung saja. Hasil penelitian itu kan merupakan suatu suatu tempat untuk menyajikan hasil pengolahan data penelitian begitu. Jadi nanti semuanya yang sudah dilakukan dalam penelitian itu disajikan di hasil penelitian. Jadi berbeda hasil penelitian dan pembahasan. Ketika hasil penelitian itu menyajikan tabel, angka-angka, grafik, deskripsi verbal, gabungan dari ketiganya itu untuk menyajikan hasil-hasil yang sudah dilakukan. Tapi ketika pembahasan lebih dikaitkan kepada teori-teori mengacu ke penelitian terdahulu atau teori yang lain kaitannya dengan hasil penelitian kita. Nah, ini langsung saja saya tampilkan contohnya untuk hasil penelitian kuantitatif. Ini karena di jurnal Cakrawala Pendidikan itu kan karena jurnal internasional, makanya bahasanya menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Di sini penelitian dengan judul The Effect of Instructional, Transformational, and Spiritual Leadership on Elementary School Teacher Performance and Students Achievement. Intinya penelitian ini merupakan penelitian untuk menguji yang meneliti tentang pengaruh dari instruksional, transformasional, dan spiritual. Jadi kepemimpinan instruksional, pengaruh kepemimpinan instruksional, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan spiritual pada elementary school teacher performance. Jadi pada performance atau kinerja dari guru di SD dan student achievement dan pencapaian dari siswanya. Nah, untuk penelitian ini pada bagian hasil itu langsung disajikan tes yang sudah dilakukan. Misalnya ini ada tes of model assumption. Jadi langsung diceritakan bahwa pada penelitian ini tes menggunakan uji normalitas dan outliers test dan sebagainya, lalu disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini juga harus dideskripsikan atau diceritakan begitu. Jadi apabila Bapak Ibu menyajikan tabel tetapi tidak diceritakan atau tidak ada hubungannya atau bukan merupakan tabel yang penting untuk disajikan, maka tidak usah disajikan. Jadi tabel yang disajikan adalah tabel yang memuat informasi-informasi penting dan nantinya harus dideskripsikan oleh Bapak Ibu di bagian di hasil penelitian. Saya tidak membahas apakah yang disampaikan ini sudah benar atau belum, guys, karena saya hanya membahas tentang apa sih yang disajikan pada hasil penelitian. Nah, selanjutnya selain tes-tes itu, hasil uji tes juga ada. Kalau untuk hasil penelitian kuantitatif ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis biasa
Biasanya peneliti menampilkan dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk diagram, gambar begitu. Lalu di bawahnya disajikan tabelnya. Tabelnya itu misalnya ini contohnya masih di artikel yang sama, itu disajikan disajikan bahwa variabel instructional leadership (IL) there is an effect. Jadi ada pengaruh dari instructional leadership terhadap teacher performance begitu. H1 is accepted, jadi diterima. Lalu there is an effect of CL variable on CP. H1 accepted. Jadi ada pengaruh dari transformational leadership terhadap teacher performance gitu. Nah, ini yang disajikan. Tidak usah yang mungkin nanti hasil dari hasil analisis ada keluar data apa, tetapi yang disajikan di artikel itu tabel-tabel yang sangat penting saja yang menyajikan hasil uji hipotesis kita. Nah, setelah itu baru dideskripsikan. Based on the result of research analysis, jadi berdasarkan dari analisis hasil analisis penelitian, hasil analisis bahwa hipotesis yang disupport oleh data itu intinya ini diterima ya, statistically that the better in the implementation, jadi implementasi yang lebih baik pada kepemimpinan instruksional, transformasional, dan spiritual itu dapat meningkatkan teacher performance dan akhirnya nanti dapat meningkatkan student achievement. Nah, hal-hal seperti ini yang disajikan di hasil penelitian. Belum sampai dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Jadi hanya menceritakan, hanya menyajikan uji-ujinya saja. Itu untuk hasil penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya untuk ini pembahasannya. Jadi kita langsung saja di satu artikel kita langsung bahas hasil dan pembahasan. Kalau untuk pembahasan dapat kita lihat perbedaannya. Nun sewu sebentar. Karena online-nya di rumah. Jadi begini nun sewu nggih. Oke, sudah. Ya, untuk pembahasannya kita bisa lihat perbedaannya dengan hasil ya Bapak Ibu. Tadi untuk hasil, jadi penulis langsung menyajikan hasil uji hipotesis dan sebagainya. Untuk pembahasan pada artikel ini, yang pertama membahas hipotesis. Jadi ini membahas tentang pengaruh dari instruksional leadership, kepemimpinan instruksional pada kinerja guru dan pada pencapaian siswa student achievement, mungkin dalam segi hasil belajar dan prestasi belajar dan sebagainya. Nah, di sini penulis atau peneliti menceritakan penelitian-penelitian terdahulu bahwa seorang kepala sekolah, prinsipal, itu memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari student achievement. Nah, ini disajikan penelitian-penelitian yang menghasilkan statement tersebut, yaitu dari Garza, Drysdale, Gur, Jacobson, Merchant tahun 2014 ini satu penelitian. Habis itu Lee and Chiu 2017 itu satu penelitian, dan Duplessis 2014. Nah, dari pernyataan itu, lalu peneliti atau penulis langsung masuk ke hasil penelitiannya sendiri. The findings of this study, jadi hasil penemuan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan instruksional dari kepala sekolah, prinsipal, memberikan pengaruh langsung kepada student achievement, ya begitu ya. Jadi jadi menyajikan penelitian-penelitian terdahulunya, habis itu diceritakan hasil penelitiannya sendiri. Lalu ditambah, principal also influences student achievement through his support to the teacher. Nah, ini mau masuk ke kepemimpinan instruksional, pengaruhnya pada teacher performance. Nah, itu.
principal also influences student achievement through his support to teacher. Jadi seorang pemimpin itu juga dapat mempengaruhi pencapaian seorang siswa melalui dukungannya kepada guru. Itu diceritakan lagi berdasarkan itu hasil penelitian A, B, C. Nah, lalu kembali lagi ke penelitiannya sendiri. Jadi itu sesuai dengan hasil penemuan pada penelitian ini, begitu. Karena hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memberikan pengaruh langsung kepada kinerja guru. Nah, jadi kalau untuk pembahasan itu seperti itu. Hasil yang kita peroleh dari penelitian, hasil uji hipotesis, lalu dikaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dikaitkan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli gitu. Beberapa paragraf menyajikan hal yang sama. Ada seperti paragraf selanjutnya, this findings confirm theoretical review and previous study finding. Ini jadi theoretical review itu Bapak Ibu jelaskan juga di tinjauan pustaka atau masuk ke bab 1. Masuk ke pendahuluan. Diceritakan semuanya. Gitu, dikaitkan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Itu untuk pembahasan. Banyak reviewer-reviewer kami yang memberikan masukan terkait dengan hal ini, Bapak Ibu. Jadi masih banyak artikel yang hanya menyajikan hasil penelitiannya saja, tetapi tidak mengkaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Padahal sebaiknya hasil penelitian itu sangat jelas menstatement atau memberikan pernyataan bahwa ya hasil penelitian saya itu support dengan hasil penelitiannya A, B, C, D. Tetapi hasil penelitian saya sangat berbeda hasilnya dengan penelitian A, B, C, D. Itu bisa diceritakan di bagian pembahasan. Nah, kalau ini untuk penelitian yang di jurnal SEEJ, Bapak Ibu. Ini karena SEEJ masih menggunakan bahasa Indonesia, jadi artikelnya masih menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa lihat, ini penelitian Pak Slamet Fauzan dari Universitas Negeri Malang. Jadi Pak Slamet Fauzan meneliti tentang pengaruh kualitas penganggaran dan kompetensi sumber daya manusia bidang keuangan terhadap kinerja keuangan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu kepala sekolah, guru juga bisa mengangkat ini, tapi nanti penelitiannya dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Mungkin karena kinerja keuangan sekolah bagaimana, atau background dari pemegang staf keuangannya tidak memiliki background ekonomi dan sebagainya, itu bisa diangkat. Nah, Pak Slamet Fauzan untuk bagian hasil, karena SEJ kami digabungkan hasil dan pembahasan, maksudnya bisa jadi satu begitu. Itu pertama Pak Slamet Fauzan langsung menyajikan hasil analisis regresi berganda dengan kinerja keuangan sebagai variabel terikat, langsung menyajikan ini. Selanjutnya penulis menceritakan bahwa koefisien regresi X1 kualitas penganggaran mempunyai tingkat signifikansi 0,02, ini di sini ada ya. Lalu dan nilai koefisien regresi 5,041 ini. Nah, hal ini berarti kualitas penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan setiap ada kenaikan 1 poin kualitas penganggaran sementara variabel lain dianggap tetap, maka akan diikuti dengan kenaikan kinerja keuangan sebesar 5,041. Nah, ini juga sama ditampilkan tabelnya, tabel hasil ujinya, lalu kemudian diberikan deskripsinya. Untuk pembahasannya, Pak penulis untuk artikel ini seperti ini contohnya. Hasil penelitian ini kan tadi ada pengaruh mengindikasikan bahwa tinggi dan rendahnya kualitas penganggaran suatu organisasi akan mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja keuangan karena berpengaruh positif ya. Jadi semakin berkualitas penganggaran maka akan semakin tinggi kinerja keuangannya. Itu diceritakan. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya. Kualitas penganggaran
mempengaruhi kinerja keuangan sekolah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mardasmo, yaitu anggaran merupakan managerial plan for action untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi dan sebagainya. Terus setelah itu juga diceritakan, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riawan 2016 yang menyatakan bahwa kualitas penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Lalu dikaitkan lagi dengan teori yang ada. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori research based theory, di mana sekolah. Jadi semakin tampak jelas ya perbedaan apa yang ditulis untuk bagian hasil dan pembahasan. Ini memang sangat penting. Ini jangan sampai terlupa karena memang uh, reviewer sangat sangat menyoroti hal ini, Bapak Ibu. Seperti yang tadi ya, yang paling komplit emang tadi yang ada di jurnalnya, di jurnal Cakrawala Pendidikan, kita bisa lihat penelitian terdahulu yang disajikan ada banyak sekali nggih. Ada dari luar, dari dalam negeri. Nah, ini biasanya tidak dikritik karena memang sudah komplit begitu. Nah, ini pembahasan. Itu untuk kuantitatif. Kalau kualitatif bagaimana? Kualitatif kan padahal kita mendeskripsikan dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh artikel penelitian kualitatif yang ada di Jurnal Cakrawala Pendidikan. Jadi ini jadi tentang the principal effort. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memfasilitasi Merdeka Belajar melalui partisipasi komunitas yang ada di Indonesia. Bagus sekali ini. Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah, Bapak Ibu. Jadi pertama penulis menyajikan findingsnya dulu dalam bentuk tabel. Nah, biasanya dimintanya dalam bentuk tabel biar memudahkan pembaca untuk memahami apa hasil dari penelitiannya. Nah, ini tabelnya itu pertama tentang usaha pemerintahnya apa saja. Cross case finding ada di Malang City, Kota Malang apa, ada di Bondowoso, ada Tanah Tidung, di Tanah Tidung. Itu diceritakan dari segi misalnya usahanya dengan menggait universitas, lalu ada menggait misalnya BNN, lalu bank, public health dan sebagainya. Itu diceritakan, diringkas dalam bentuk tabel. Lalu Bondowoso Regensi, Tanah Tidung dan sebagainya. Nah, setelah disajikan dalam bentuk tabel, lalu diceritakan juga, dideskripsikan based on the findings of three regencies. Jadi menceritakan bahwa berdasarkan penemuan di 3 daerah bahwa ada perbedaan dari usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan partisipasi dari komunitas begitu untuk memfasilitasi Merdeka Belajar. Nah, itu diceritakan. Kalau di sini, tetapi dibahasakan sekomunikatif mungkin. Intinya, ketika ini penelitian kualitatif, sebaiknya itu juga ada di template jurnal, maksudnya di pedoman penulisan jurnal juga disebutkan. Untuk penelitian kualitatif, silakan sajikan hasilnya dalam bentuk tabel dan nantinya diberikan deskripsi, diberikan komentar untuk tabel tersebut. Gitu. Lalu untuk pembahasannya, karena ini tadi kan hasilnya. Selanjutnya untuk pembahasannya, jadi sama dengan yang tadi, sama dengan penelitian kuantitatif, untuk pembahasan penelitian kualitatif juga mengkaitkan findingsnya atau temuannya dengan teori-teori terdahulu, teori-teori atau penelitian-penelitian terdahulu begitu.
bahasanya sama ya, menceritakan dulu the existence of effectively functioning dan sebagainya. Lalu ini pokoknya mengkaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu diceritakan. The different condition of each school in three district are unique for each district. Because in the concept of school-based management, the autonomy provided it is in accordance with the needs of school. Jadi kenapa kok setiap kalau ini di paragraf ini menceritakan mengapa kok setiap Yes. kenapa setiap daerah itu memiliki kondisi yang unik gitu. Karena memang secara teori itu memang uh, because in the concept of school-based management, the autonomy provided is in accordance with the needs of school. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari sekolahnya. Makanya masing-masing tempat itu memiliki keunikan sendiri begitu. Nah, setelah itu uh, form of community participation. Jadi bentuknya partisipasi komunitas bagaimana. Ini kalau penelitian kualitatif pembahasannya juga sama dengan penelitian kualitatif, mengkaitkan dengan teori, mengkaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kalau ini penelitian kualitatif untuk ini ada di jurnal SEJ. Jadi ini bentuknya memang penelitian tindakan kelas, kan. Ini saya masukkan ke penelitian kualitatif, karena pada dasarnya mendeskripsikan apa yang sudah dilakukan tanpa menguji. Kalau yang ini tanpa menguji, jadi ini pure murni kualitatif. Hasil dan pembahasan, hasilnya itu cerita tentang prasiklus. Lalu tabel hasil prasiklus, siklus pertama dan siklus kedua. Lalu selanjutnya cerita tentang apa yang dilakukan di siklus 1, apa yang diceritakan di siklus 2 dan sebagainya. Nanti artikelnya bisa saya share di grup WA atau di Google Classroom, misalnya saya share. Atau Bapak Ibu bisa akses sendiri di jurnal Cakrawala Pendidikan dan jurnal SEEJ. Nah, untuk pembahasannya ini, jadi kita bisa lihat juga ya, ini sama dengan tadi contoh-contoh sebelumnya. Sejalan dengan Maksum 2011, ini berarti beliau sudah melakukan penelitian dan sudah memberikan hasil, sudah mendapatkan hasil bahwa model pembelajaran yang bersifat partisipatoris yang dilakukan guru akan mampu membawa siswa dalam situasi yang lebih kondusif karena siswa lebih berperan dan lebih terbuka terhadap serta sensitif dan sebagainya. Ini. Lalu selain itu juga melalui penerapan model kooperatif siswa akan terlibat aktif. Itu hasil penelitian siapa? Hasil penelitian ini juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Jailani 2015 bahwa pembelajaran kooperatif dapat menciptakan interaksi bla 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 bla. Begitu. Terus hasil penelitian ini juga mencapai beberapa tujuan pelajaran kooperatif seperti yang dikemukakan Daryanto 2014. Nah, jadi di pembahasan itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan itu intinya itu kesimpulan itu pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi, tentang hasil pengetesan hipotesis, lalu jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Terus jadi intinya itu langsung fokus kepada pertanyaan penelitian. Gitu. Untuk kesimpulan, kalau di jurnal Cakrawala Pendidikan sudah sangat rinci menyampaikan bahwa bagaimana seharusnya kesimpulan itu disajikan. Kemarin saya sudah share ya. Ini maaf. Lanjut, berarti ada yang belum ke-delete itu, maaf. Nah, sekarang kita masuk ke daftar pustaka. Di daftar pustaka memang ini banyak sekali. Jadi ada beberapa style memang. Kalau ini kalau jurnal Cakrawala dan jurnal SEJ itu sama. Dengan apa style ya? Penulisan rujukan. Nah, pertama kita melihat dulu penulisan rujukan pada badan artikel. Jadi seperti tadi ya, misalnya kepemimpinan instruksional adalah dapat menunjang dari pencapaian siswa. Nah, itu pendapatnya siapa?
ketika hanya satu penulis, jadi hanya langsung ditulis saja, misalnya namanya Bejo 2020 di dalam kurung. Lalu kalau dua penulis, misalnya Nurgiantoro dan Effendi, 2018 tutup. Kalau 3 penulis sampai 5 penulis, itu Berlian, Effendi, dan Toro 2019, atau ada siapa lagi. Nah, untuk penulisan selanjutnya, misalnya mengutip atau penelitian ketika membahas yang lain mengutip dari tulisan itu lagi. Berarti ditulisnya tinggal Berlian et al. 2019. Begitu. Penulisan rujukan juga dapat ditulis dengan nama di luar tanda kurung. Misalnya Bejo 2020, Bejo dalam kurung 2020 menyampaikan bahwa dalam hasil kalau enggak dalam hasil penelitian Bejo dalam kurung 2020 menyebutkan bahwa penelitian instruksional berpengaruh positif terhadap performance teacher performance, kinerja guru. Nah, jika pernyataan yang dirujuk merupakan kutipan langsung, jadi semuanya disertakan, bukan intisarinya, itu maka halamannya harus disertakan, Bapak Ibu. Bejo 2020 halaman 120, Bejo, 2020 titik 2 120 kurung tutup. Kalau mengambil substansi dari beberapa halaman, maka penulisannya itu ini ada di badan artikel nggih. Bejo, 2020 2 120 sampai 125. Nah, apabila suatu pernyataan Saripati berasal dari berbagai referensi, maka semua sumber ditulis dengan menyebutkan semua referensi dengan dipisahkan oleh titik koma. Misalnya Bejo 2020, Nurgianto dan Effendi 2019, Berlian, Effendi dan Toro 2019. Ini juga bisa kita lihat ya untuk tadi di bagian pembahasan juga menyajikan hal ini. Selanjutnya, kalau penulisan daftar pustaka itu juga ada di setiap template, di setiap tata cara author guidelines, di setiap petunjuk bagi penulis itu biasanya ada. Ini nanti bisa disimak ya, Bapak Ibu, bisa dilihat lagi materi dari saya. Misalnya dari buku autor sama dengan penerbit dan sebagainya, ini ada. Jangan lupa, jadi memang harus strict ya, maksudnya harus benar-benar mengikuti aturan ini. Biar kalau jurnal seperti Cakrawala Pendidikan bisa saja di reject atau ditolak bukan karena esensinya, tetapi karena penulisannya belum sesuai dengan apa yang diminta oleh jurnal tersebut. Karena memang peminatnya jurnal tersebut banyak. Jadi scanning pertama mungkin ya scanning pertama itu apakah sudah sesuai dengan author guideline, apakah sudah sesuai dengan cara penulisan, misalnya terdiri dari apa saja pembahasan, mulai dari pendahuluan, lalu metode pembahasan itu sudah komplit atau belum, lalu judul misalnya batasnya 20 kata, ternyata itu 25, jangan-jangan karena itu langsung reject. Lalu daftar pustakanya sudah sesuai atau belum, begitu. Jadi memang harus hati-hati untuk jurnal tertentu. Nah, ini untuk sepertinya kalau untuk pembahasan ini bisa dilihat, bisa di ini nggih Bapak Ibu, bisa disimak sendiri, bisa dilihat bagaimana untuk satu pengarang, apa dua penulis, 3 penulis dan sebagainya, insya Allah sudah ada di sini. Atau perlu saya ini bedah satu persatu? Sepertinya mboten nggih Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Saya manut aja kalau memang kita mau membahas bagaimana cara penulisan per artikel misalnya atau per buku, itu bisa saya bahas satu persatu. Dibahas, Bu. Dibahas, siap. Mungkin satu ya, Mbak. Nggih. Satu contoh. Nggih, satu Bu Hena ada yang tanya dulu itu, Bu Hena. Oh, benar. Oh iya, ini. Mbak. Oh, nggih. Dari Bu Yuniasih Anggraini. Penulisan rujukan dalam daftar pustaka yang diambil dari internet
Itu Oke, ketentuan bakunya bagaimana? oke, sebentar. Saya lihat, kita lihat PPT-nya lagi, nggih. Jadi karena tadi nanti non sewu Bu ini nanti kita bahas. Jadi kita bahas sedikit aja penulisan daftar pustaka. Ya, misalnya untuk buku autor sama dengan penerbit berarti misalnya American Psychological Association. Nah, ini kan berarti yang menulis itu Asosiasi Psikologi Amerika begitu, bukan tidak ada nama James atau apa, itu menulisnya seperti ini. Langsung ke penerbitnya American Psychological Association, lalu tahunnya, lalu judulnya, terus kota, terus eh, autor. Ini contohnya seperti ini. Lalu untuk jenisnya e-book kan sekarang banyak ya e-book yang bisa kita konsumsi, ya, yang bisa kita download. Link. Betul, alhamdulillah kita sangat dimudahkan. Kalau dulu zaman saya itu kita harus ke perpustakaan Ya, dahulu, terus murni dari buku ya Mbak ya? ya betul, harus banyak dari buku, e-book masih sedikit Iya. sekali, betul. Kalau dari e-book itu misalnya ini penulisnya berarti ada beberapa, Bransford, G.D. Brown, dan Choking namanya. Saya mohon maaf kalau cara pengucapan saya salah. Ini ada 3 penulis, lalu tahunnya, lalu judulnya, nah lalu alamat websitenya di mana bisa di-download, di mana bisa diunduh gitu. Bias Mbak gitu. Aldila, Nggih. mungkin untuk pengarang ataupun Nggih. ya yang memiliki 2 nama itu mungkin perlu dijelaskan. Nggih. Artinya misalnya siapa ya, Agus Supriyanto misalnya. Nggih. Ya. Nggih. Itu yang perlu dituliskan di sini. Nggih. Nggih. Ini mirip Ibu sama ini 3 pengarang juga, nggih. Jadi ini nama belakangnya, nggih, Bransford, Yeah. GD, lalu Brown nama belakangnya juga, terus nama depannya disingkat, lalu nama belakangnya lagi, nama belakang depannya disingkat begitu, Bu. Yeah. Nggih. Jadi nanti mungkin di SEJ juga ada, nanti kita lihat juga ya dari template yang jurnal SEJ gitu. Nah, ini 2 pengarang Ibu, ada untuk jenis edited book dengan 2 editor atau lebih. Jadi ini editornya dan sebagainya. Lalu jenis book session. Kalau book session itu jadi biasa namanya Salberg. Ini nama belakang ya, Salbergnya. P-nya itu nama depannya 2012 tahunnya. Terus ini judulnya The Most Wanted dan sebagainya. Lalu ini chapternya, apa book sectionnya, Teacher Education Around the World Changing Places. Jadi The Most Wanted, Teacher and Teacher. Jadi ada dua-duanya disebutkan. Book sectionnya apa, lalu judul bukunya apa begitu. Lalu kotanya dan halamannya gitu. Biasanya kalau seperti ini juga satu PDF sendiri, biasanya book section ada di dalam jurnal. Di dalam jurnal ada menyampaikan book section. Terus jenis buku satu pengarang. Jenis buku satu pengarang itu seperti ini. Lalu ini jadi ada 2 buku ya. Jenis buku satu pengarang. Buku ada beberapa buku, tapi yang mengarang sama begitu. Jadi 2012 A Learning Theories and Educational Perspective, lalu Xiang DH 2012 B Learning Theories dan sebagainya. Begitu. Lalu ini berarti
diterjemahkannya ya, diterjemahkan oleh Hamdiah dan R. Fajar Trans juga disebutkan di situ. Ini nanti bisa dijadikan ini Bapak Ibu bisa dijadikan patokan nggih. Lalu ada jenis buku bahasa Indonesia bukan hasil terjemahan ditulis judul asli ditambah dengan terjemahan judulnya. Begitu. Jadi misalnya pengarangnya Indonesia tapi juga diterjemahkan pada bahasa Inggris juga bisa demikian. Statistik terapan untuk penelitian ilmu sosial, applied statistics for social science research dan sebagainya. Lalu ada banyak ya contohnya. Ini biasanya, untuk artikel. Biasanya harus melihat ya, Mbak Aldila. Ya, pada saat kita menulis daftar pustaka ya. Lebih mudah seperti itu daripada mengingat-ingat, mending kita lihat pedomannya saja. Ini misalnya dari jurnal. Jadi Nurgianto Robe dan Effendi A 2017 ini judulnya. Jadi kalau dari jurnal yang dimiringkan itu bukan judulnya, tetapi nama jurnalnya. Jadi ini judulnya kan Reactualization of Puppets Characteristic in Modern Indonesian Fiction dan sebagainya. Lalu ini diterbitkan di jurnal The Southeast Asian Journal of English Language Studies. Jadi yang dimiringkan atau yang diitalik itu nama jurnalnya. Lalu halamatnya tidak, doinya juga tidak usah dimiringkan. Itu kalau dari jurnal. Ini untuk 2 pengarang. Ini artikel jurnal 3 pengarang. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga. Jadi ada Retnowati, Fatoni, Chen 2018. Jadi 3-3-nya dikeluarkan namanya. Nah, ini juga ya nama jurnalnya yang miring. Tapi judulnya tidak miring. Walaupun dalam bahasa Inggris, tapi tetap nama jurnalnya tidak miring. Judulnya tidak miring, judul artikelnya, tetapi yang miring nama jurnalnya, Cakrawala Pendidikan. Lalu halamannya, edisinya DOI-nya tidak miring, DOI-nya. Ini untuk artikel jurnal dengan 3-7 pengarang. Nah, namanya ditulis semua. Ini ada bot, ini ada 4 nih. Terakhir ada dan-nya. Terus nama judul artikelnya tidak miring, nama jurnalnya miring. Policy Insight from the Behavioral and Brain Sciences. Terus DOI-nya tidak miring. Kalau proceeding Bapak Ibu, kalau proceeding ini satu nama, tahun dan ada tanggal. Jadi kalau proceeding itu kan yang di artikel yang diseminarkan ya, ada di seminar internasional atau seminar nasional begitu. Itu begini penulisannya di daftar pustaka. Jadi nama, lalu tahun, koma, ada tanggal dan bulan dilaksanakannya seminar. Terus Learning Mathematics Collaborative of Individual. Nah, ini judulnya miring Bapak Ibu. Berbeda ya dengan artikel di jurnal. Ini judulnya miring, lalu habis itu disampaikan bahwa paper presented at, jadi makalah dipresentasikan pada Second International Conference of STEM in gitu. Terus biasanya ada bisa diakses di mana, itu ditampilkan juga, dimasukkan. Ada, jadi bisa diakses HTTP STEM ini. Biasanya kan ketika seminar internasional itu proceedingnya juga ada bisa diakses di internet ya. Nah itu kita masukkan juga biar pembaca bisa mencari kalau memang membutuhkan artikel tersebut. Selanjutnya masih ada ini untuk dokumen buku atau pedoman laporan. Nah biasanya ada ini berarti seperti tadi ya, bukan atas nama perseorangan, tetapi atas nama National Council. Jadi misalnya seperti Dikti dan sebagainya, ya, atau Kemendikbud ya. Ini terus tahun, terus judulnya, terus di mana. Terus jenis dokumen hukum. Nah biasanya ada nggak Bapak Ibu kita menulis pengertian ini tugas guru menurut misalnya kompetensi guru berdasarkan apa gitu. Dan ini cara menulisnya di daftar pustaka seperti ini. Permendiknas RI 2009 nomor 22. Itu. Terus lalu kan biasanya tentang apa ya? Itu ditulis juga tentang kompetensi dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sekolah. Ini miring.
dalam, karena ini jurnalnya bahasa Inggris. Kan kalau aslinya itu kan bahasa Indonesia, tetapi karena ini jurnalnya bahasa Inggris, ada Inggrisnya juga pakai dalam kurung gitu. Kita lihat tadi pertanyaannya belum terjawab, nggih. Kita lihat untuk template di SEEJ. Sambil ini nggih Mbak Aldila. Itu kalau yang dari non sewu ini saya juga apa, artinya saya juga tanya nggih. Oh, kenapa Ibu? Iya, kita sharing di sini nggih, Ibu. Iya, kita belajar bareng lah ini Bapak Ibu. Iya, betul. Itu yang membuat kita kayak untuk ini apa Mbak Aldila, untuk daftar pustaka yang ada, saya pernah mendengar ada informasi bahwa untuk daftar pustaka itu kita tidak boleh ngambil dari blog gitu. Iya ya. Ya, kalau menurut pendapat saya pribadi, memang kalau dari blog itu kan lebih subjektif nggih Bu, subjektif dari penulis yang menulis blog tersebut gitu. Kita tidak bisa menjamin bahwa apa yang dikatakan oleh penulis tersebut benar begitu. Kecuali dari website seperti BPS, seperti itu, data-data yang disajikan oleh BPS itu memang data-data yang sudah yang diambil menggunakan instrumen yang sudah dijamin validitas dan reliabilitasnya. Instrumen-instrumen seperti sensus nasional dan sebagainya itu kan memang instrumen yang sudah disusun oleh para ahli begitu. Tapi kalau dari blog, misalnya dari blog yang teratas, yang ramai, tetapi tidak jelas sumber penulisannya, itu memang sebaiknya, menurut saya sebaiknya dihindari. Soalnya lebih subjektif peneliti, kecuali mungkin ada berdasarkan berita di mana, Kompas atau mana begitu, misalnya kementerian misalnya menteri apa menyebutkan bahwa berdasarkan data menyebutkan kemiskinan dan sebagainya, itu menurut saya masih bisa diterima. Tetapi kalau dari blog yang hanya menyampaikan cerita dari penulis blog tersebut, kalau untuk artikel ilmiah yang seperti ini, menurut saya sebaiknya mencari sumber lain, Bu. Oh iya. Terima kasih Mbak Aldila informasinya. Sami-sami. Kemudian untuk ini Bu, yang dari website. Iya. Ini ada di template SEEJ fix, itu Bapak Ibu bisa jadikan itu panduan Jadi ketika menulis nanti sambil melihat template, itu juga disajikan untuk ketika mengambil ke website. Ketika mau ngambil ke website, misalnya ini dari misalnya ada di bawah penulis di website itu Bonci 2004, judulnya ini, lalu ceritakan diunduh tanggal berapa, tahun berapa, lalu link dari website tersebut, link website tersebut. Jadi linknya harus biru ya Mbak ya? Ini otomatis nanti biru, tapi ini karena link, jadi kita biru itu ketika di enter itu nanti kan biru begitu Bu. Ini otomatis dari penulisannya, tapi tidak ada aturan gitu ya. Yang biru ini harus hitam. Kalau di SEJ tidak ada Ibu. Kemarin non sewu pas saya di apa sih mau mengirim di biosfera di biologi di Pasar Sarjana, itu harus biru gitu Mbak. Jadi nanti ketika ada permintaan seperti itu ya ini Bu, menyesuaikan Tapi memang kalau kita menulis link di Word seperti itu otomatis akan seperti ini Ibu, akan otomatis kalau linknya itu bisa dibuka, ini kan nanti ada control plus untuk follow link gitu misalnya seperti itu, bisa langsung terbuka linknya gitu Kemudian untuk jamnya gimana Mbak? Istilahnya jam pada saat kita mengunduh itu juga harus dilampirkan juga nggak? Kalau jamnya, kalau di SEEJ itu tidak. Kalau di SEEJ itu tidak. Kalau kalau yang ada di Cakrawala Pendidikan itu juga tidak ada. Jadi memang kembali lagi ke masing-masing pedoman. Jadi kalau
kalau di pedoman jurnal yang Bapak Ibu tuju diminta ada jamnya, itu ditulis jamnya. Tapi ya mungkin karena tidak terlalu ini ya. Kalau saya, kalau yang dari template SEJ itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau dari kami seperti ini. Misalnya mau ditulis jamnya juga sepertinya tidak masalah gitu. Kalau misalnya ternyata, jadi memang proses submit jurnal itu memang penuh dengan komunikasi menurut saya. Tidak ada yang ibaratnya, terutama untuk SEJ ya, ini jadi memang ada komunikasi antara penulis dengan reviewer, dengan editor juga ada komunikasi begitu Bapak Ibu. Jadi yang dimiliki penulis seperti apa dulu, disesuaikan dengan panduan, disesuaikan dengan template, lalu sudah dikirimkan. Nanti dari reviewer itu mereview apa saja yang kurang, bagian mana yang seharusnya tambah, yang seharusnya tidak usah ada. Nanti setelah itu kembali lagi ke Bapak Ibu untuk direvisi berdasarkan review tersebut. Lalu nanti Bapak Ibu mengupload lagi di bagian revisi. Nah, setelah itu dilihat, itu mungkin ada nanti dari review diserahkan ke reviewer lagi, atau nanti dari editornya langsung melihat begitu. Dan nanti langsung langsung publish gitu. Ini di sini juga kalau di template SEJ juga disebutkan untuk workshop atau seminar, disertasi bagaimana, lalu working paper, sebagainya ada contohnya. Mbak Aldila, ada ketentuannya nggak untuk misalkan suatu karya ilmiah itu diedit melalui proses berapa kali gitu, atau pokoknya sampai jadi gitu? Iya, setiap jurnal sepertinya memiliki kebijakan masing-masing, kaitannya dengan waktu juga. Kalau di jurnal internasional Scopus seperti itu, Bu, waktunya relatif lama, nggih, Bu, dari memasukkan artikel. Jadi mereka biasanya menyampaikan di websitenya bahwa prosesnya itu nanti 2 minggu akan dilihat apakah sesuai dengan skopnya. Skop itu topik-topik yang ada di jurnal tersebut. Misalnya ketika jurnal SEJ, skopnya itu untuk pendidikan ekonomi, jadi yang berkaitan dengan pendidikan, yang pembelajaran di kelas dan sebagainya, lalu kaitannya dengan manajemen sekolah dan sebagainya, itu sesuai dengan itu dulu atau tidak. Kalau misalnya fisika begitu, kami tidak bisa terima, otomatis langsung kami reject gitu. Nah itu biasanya 2 minggu di awal itu nanti ada hasil untuk itu. Nah ketika sudah memenuhi scope, lalu langsung dari editor itu mengirimkan kepada reviewer gitu. Untuk proses revisi sendiri nanti dikembalikan ke masing-masing jurnal. Tapi kalau SEJ tidak banyak proses revisinya, ya Mbak Lina ya. SEJ tidak banyak Ibu, karena biasanya kalau di terakhir ketika penulis sudah mengembalikan, lalu kami lihat bukan masalah konten. Kalau itu sudah bukan masalah konten, kalau misalnya hanya spasinya masih redaksi. Betul. Itu bisa langsung diperbaiki oleh editor. Bisa, kami langsung perbaiki. Ini ada pertanyaan sedikit mungkin Mbak Aldila. Pernah itu dua kali harus saya kembalikan untuk direvisi karena setelah mengembalikan dari hasil reviewer mengembalikan, kan kami teruskan ke penulis lagi, balik ke kami masih banyak sekali yang kurang, jadi tidak diteruskan ke reviewer lagi, tapi langsung oleh kami kita putuskan untuk round 2, atau jadi kalau di sistem kami itu ada round 1, ada round 2 seperti itu Bu, ronde 1, ronde 2 gitu. Jadi revisi yang kedua seperti itu juga pernah, karena memang setelah diperbaiki itu masih sangat-sangat kurang isinya, tidak menyentuh dari apa yang ingin dia tulis sepertinya, jadi terpaksa kami kembalikan lagi untuk diperbaiki. Karena
kami tidak memahami kalau udah masuk ke konten jadi memang harus penulisnya kalau itu. Nah, tadi ada pertanyaan untuk proceeding. Jadi kalau untuk seminar baik nasional atau internasional itu biasanya nanti setelah selesai itu dari panitia atau dari penyelenggara itu luarannya itu ada proceeding. Jadi kumpulan dari artikel-artikel yang disajikan di seminar tersebut begitu. Baik seminar nasional maupun seminar internasional. Nah, artikel-artikel tersebut memang bisa atau bisa dipertanggungjawabkan untuk dijadikan acuan di tulisan Bapak Ibu gitu, karena rata-rata artikel yang diseminarkan itu hasil penelitian yang sudah valid instrumennya gitu. Jadi proceeding itu kumpulan dari artikel-artikel yang disajikan di seminar baik itu nasional maupun internasional. Gitu Ibu Hena dari saya. Alhamdulillah sudah jam 11. Masih 30 menit lagi, materinya sudah habis, kita diskusi berarti Bu. Karena memang untuk hasil sami-sami Bu Saftari. Karena memang untuk hasil itu ini ya bercerita. Cuma terkadang kita ceritanya kita salah, kesalahan kita ada kita salah memasukkan hal-hal yang sebaiknya kita ceritakan dan tidak kita ceritakan begitu. Itu yang kadang diberi masukan oleh reviewer. Seperti tadi yang saya contohkan, itu berarti hal-hal yang sebaiknya kita ceritakan itu seperti itu. Langsung saja ke hasil ujinya, langsung saja ke hasil uji hipotesis, lalu kalau misalnya kualitatif langsung saja kita berikan bagan atau tabel untuk hasil temuan kita di lapangan, baru dideskripsikan tidak banyak. Yang banyak justru malah di pembahasannya, dikaitkan dengan teori-teori terdahulu, dikaitkan dengan penelitian terdahulu, teori-teori seperti itu. Mbak Aldila. Ibu. Bu. Ini saya masih jadi pertanyaan juga. Untuk penelitian kualitatif, itu saya kadang, dan mungkin ini ya yang sedang saya alami, data-data mana yang semestinya harus kita sajikan di hasil penelitian, dan data-data mana yang sebaiknya kita posisikan di lampiran. Nah itu cara cara Kalau misalnya kualitatif ya Bu ya. Kalau kuantitatif dulu Bu. Kalau kuantitatif itu misalnya seperti data hasil angket yang kita sebar seperti itu, kita bisa sajikan di lampiran. Tapi kalau untuk artikel malah tidak usah dilampirkan seperti itu. Jadi yang ada jadi kalau tadi di Cakrawala Pendidikan, kalau Bapak Ibu sudah lihat pedomannya, itu malah dibatasi jumlah lampirannya, misalnya maksimal 2 lembar, 2 halaman seperti itu. Kalau ada di laporan kita, jadi seperti skripsi, tesis, itu lampirannya memang banyak. Tetapi kalau di artikel itu dari jurnalnya sendiri membatasi Bapak Ibu. Seperti tadi hasil angket itu tidak usah dilampirkan. Uji-uji kalau misalnya kurang ini tidak penting ditampilkan di hasil juga tidak usah. Lalu kalau kualitatif misalnya hasil wawancara tidak usah dilampirkan. Jadi di artikel itu seperti itu. Kalau misalnya tadi di Cakrawala Pendidikan juga menyajikan bahwa kalau misalnya kualitatif itu kalau ada hasil wawancara boleh ditampilkan di dalam hasil, tetapi itu contohnya saja, tidak usah semua. Jadi hal-hal yang penting saja. Begitu. Finding temuannya sebaiknya di dalam dibentuk
disajikan dalam bentuk tabel atau bagian atau sebagainya yang memudahkan pembaca untuk membaca gitu. Iya. Yeah. Ya, terima kasih Mbak Aldi. Sami-sami Bu Hena. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu untuk kita saling berbagi, nggih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan ataupun mau menanyakan, dipersilakan, nggih. Ini berarti ini berarti kan untuk menentukan lulus tidaknya pelatihan ini kan berarti Bapak Ibu harus menulis artikel penugasannya. Sudah siap atau belum ini? Masya Allah, waktunya 2 hari. Iya. Nah, itu kalau saya pribadi nulis itu laporannya belum selesai. Langsung dibuat format artikel aja Bu laporannya. Dibuat format artikel mungkin bisa dengan format SEJ atau format jurnal-jurnal lain yang sesuai dengan skop Bapak Ibu nggih. Ini saya pingin sebenarnya mencari jurnal yang sesuai dengan judul yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Nanti kalau saya bisa, saya tambahkan 1 kolom di Excel tersebut. Misalnya di sebentar daftar list peserta nggih, saya buka dulu Excel-nya. Jadi nanti Bapak Ibu langsung membuatnya di template jurnal tersebut begitu. Jadi tidak dua kali kerja langsung di situ. Misalnya saya lihat yang bisa di SEJ mana ya Mbak Lina, kita lihat bersama. Ayo. Mari kita lihat. Pertama di SEJ dulu ya. Ya, Mbak, mungkin bisa dicontohkan cara awal submit tuh gimana loh Mbak? Oh ya, sekarang aja ya, enggak apa-apa ya. Kita kan rencananya mau hari Sabtunya ya. Tapi sekarang aja kita masih ada waktu ya. Baik, langsung aja. Berarti kita langsung buka. Ini saya carikan yang judulnya. Just unsur. Ini sudah tampil ya. Nah, ini halaman depannya SEJ. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum memiliki akun, itu berarti Bapak Ibu harus register dahulu. Register. Ini di jurnal apapun seperti ini Bapak Ibu. Kalau belum memiliki akun, maka register dulu. Jadi harus daftar dulu. Kemarin Bu Dwi Riani sudah punya akun ya di SEJ ya. Misalnya saya nggak apa-apa ya Mbak Lina ya. Nggak apa-apa Mbak, paling kelihatan dapurnya kita. Enggak, ini kan saya belum register. Saya kemarin atas nama Ayi kan ya itunya. Iya Ayi. Tapi kalau yang Aldila kayaknya belum kan? Belum. Nggak apa-apa buat contoh Mbak. Enggak. Loginnya misalnya pakai Aldila, username-nya Aldila, passwordnya Aldila. Aldila semuanya. Iya. Would you willing to review? Misalnya Bapak Ibu bersedia untuk menjadi reviewer kami, itu tinggal klik yes. Nanti dari kami apabila ada artikel yang bisa di-review, nanti kami kirim via email, tapi terlebih dahulu kami meminta persetujuan apakah Bapak Ibu mau mereview artikel tersebut. Nah, ini tinggal register. Error. Jangan saya mungkin balik. Saya juga itu Mbak. Karena sudah punya akun mungkin. Di nanti aja. Saya dimasukkan Bu Mbak Ayu. Oh, Bu Saptari Bu Saptari sedang pakai laptop atau pakai ini? Komputer atau mau coba sendiri di share screen di komputernya? Ya. Pertama klik SEJ ya. Oke, ini linknya saya share. Gimana? Yes, sekedar.
Di-share di chat aja Mbak Ayi. Ya. Ampun nih Bu. Di chat. Oh nggih. Nggih. Saya stop presenting ya Bu. Ini Bu Saptari sepertinya mau buat artikel untuk SCJ nih. Nanti Oktober Bu, monggo. Dibantu lah, pokoknya saya yang penting mencoba dulu. Siap. Kami Bu Saptari itu mengampu di mana nggih? Saya pernah ketemu kan Mbak? Pernah ketemu di mana Mbak? Aduh. SMK 1 bukan ya? Saya guru SMK 1 Purwokerto. Itu kan betul. Oh iya betul. Ini betul, afiliasi apa Mbak? Bu Saptari itu dulu pernah jadi guru dosen tamu di media pembelajaran. SMK 1 kan ya Bu? SMK 1 Purwokerto? Nggih, laras Ibu. Oh, nggih kan pernah ketemu pas pengabdian nggih. Bu Saptari share screen jangan lupa. Oh, share screen? Asing. Oh ya, bentar. Berarti mirip saya apa Bu Lina, Bu Saptarinya? Ini ya, harus jelaskan sekarang ya. Kayak kembar Mbak. Kayak kembar ya, Masya Allah. Satu pohon Bu. Enggak, saya kemarin belum tahu juga udah kok mirip. Ya, tadi memang ini. Masih saudaranya Mbak Ayi. Afiliasi di siapa? Oh, iya, afiliasi berarti SMP itu Bu, SMP 4. Banyak. SMP-nya Bu Saptari. SMP-nya Ibu. SMP Negeri 2. Ini ya. Nggih. Indonesia. Nggih. Dan saya nggak pun sepuh atas alun-alun. Tapi masih hebat sekali ini. Hebat dan semangat. 2 tahun lagi pensiun. Nah, yang muda jangan kalah. Login ini ya. Nanti mailnya apa Bu? Ini. Ya. Jadi ya, mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa sambil mencoba. Jadi tidak harus langsung submit artikel begitu, register dulu. Punya akun dulu enggak apa-apa, mengunjungi saja enggak apa-apa loh. Mengunjungi tidak apa-apa sekali, melihat-lihat artikel. Ada promosi terselubung. Username apa Mbak? Boleh Bu, enggak apa-apa, bebas Ibu. Oh, ya. Username. Belum bisa masuk link, sebentar saya cari. Mungkin bukan di search ya, sebentar ya Bu. Nih, yang di login aja. Sudah? Register atau login? Register nggih. Register Bu. Iya. Yang ini coba. Oh niku salah. Mbak Lina. Salahnya di apa? Gimana Mbak? Belum itu? Oh, passwordnya ini kurang ya. Coba gunakan sandi yang disarankan. Mbak Ayi panggil-panggil. Kami biasa kalau ada masalah saling memanggil. Ini apa? Passwordnya coba Bu. Ini ya. Sandi yang disarankan ini apa? Yang diklik ini. Ada apa Bu di situ? Itu ada itu loh. Gunakan sandi yang disarankan. Itu. Repeat password. Iya. Saya hafal nggak ya ini ya passwordnya ya? Apa nggak harus hafal? Ini. Harusnya. Yang hafal saja Bu. Biar nanti. Itu kenapa coba? The username. Apa marah dengan saya? Tua-tua kok ikut mungkin marah. Passwordnya belum itu ya betul ya. Coba nama dan angka Bu. Kalau Dwi Riyani waktu itu, itu sudah ada yang berhasil register ya. Passwordnya? Ini kan yang password yang saya biasa gunakan kan? Nggih. Yang
mudah untuk diingat sih seharusnya. Apa harus lain? Apa password baru? Enggak, sepertinya terdiri dari itu loh. Berapa huruf dan angka. Iya, Bu. Ini ada yang raise hand, Bu Yuni. Misalnya kayak Lina 88 kayak gitu misalnya. Monggo Mbak Ayi ditanggapi dulu yang Bu Yuni. Oke, monggo Bu Yuni. Maaf, saya panggilnya Mbak aja ya. Monggo. Sangat mudah. Alhamdulillah. Mohon maaf, mungkin ada yang terlewati. Saya tidak mengikuti atau kurang fokus gitu. Untuk artikel yang di ini yang masuk di sini bisa hasil PTK atau tesis gitu ya. Kalau SEEJ bisa Bu, PTK bisa, hasil penelitian yang pengaruh seperti itu juga bisa. Lalu misalnya yang kualitatif seperti tadi yang cakrawala pendidikan, yang upaya-upaya kepala sekolah untuk meningkatkan aktivitas siswa seperti itu juga bisa Ibu. Yang penting sesuai dengan skop dari SEEJ. Skop dari SEJ ada di jurnalnya, nanti kita bisa lihat bersama. Ini matur nuwun Bu Yuni. Ini belum bisa masuk ke linknya ini. Oh, link yang bawah mungkin dicoba Ibu, yang terbaru. Yang login. Mungkin jaringan tempat saya yang. Nanti kami bisa share linknya di grup juga bisa. Ini sami-sami. The username can contain only lowercase. Jadi username-nya itu lowercase alpha characters underscore and must begin and end with an alphanumeric character. Jadi username-nya masih kurang Bu. Username-nya ada jangan, tadi pakai spasi nggih. Jadi nggak usah pakai spasi. Underscore. Ya. Ini ya. Nggak usah pakai spasi. Terus coba di passwordnya apa saja boleh coba. Ya. Yang mudah diingat aja. Ya. Bentar. Tidak sama dengan saat daftar itu bukan ya? Daftar kapan Bu? Daftar ini password yang umum beda ya? Bukan. Bersama Pak. Yang penting yang mudah diingat. Oh ya. Tapi sepertinya permasalahannya di username karena tadi pakai spasi. Mungkin bisa ditambahkan angka, bisa Bu username-nya Saptari DW. Harus Saptari DW-nya ditambah angka, coba Bu mungkin. Oh iya. Apa yang lainnya dulu, Mbak, saya grogi. Saptari DW. Nanti kita privat aja bisa Bu. Bu Anis sudah berhasil register ya. Bu Anis sudah berhasil register. Enggak Bu. Tadi username-nya ada angkanya juga enggak Bu Anis? Yang lainnya dulu saja Bu. Kayaknya yang repeat password harus ditulis lagi apa ya? Ya. Yang sudah berhasil. Mbak Ayi, ada yang tanya lagi tuh di chat Bu Asih. Saya ikut pantaukan chat Bu Ayi. Saya berhenti saja ya Bu ya. Saya hentikan dulu ya. Jangan menyerah Bu. Enggak, nanti saya mencoba di belakang layar. Ya, nanti itu private sama Mbak Ayi. Iya dong. Saya hentikan gesernya ya. Makasih, mohon maaf. Sudah mencoba. Tadi yang sudah berhasil register. Sudah berhasil, tidak ada pertanyaan lagi. Oh ini Mbak ada uji
plagiasi apa enggak. Tergantung. Kami sih belum menerapkan ya, Mbak Ayi. Ya, belum. Tapi jika ada yang ingin bisa, tapi mungkin berbiaya karena menggunakan layanan kami. Ini kalau skopnya, ya sementara belum ada. Untuk skopnya itu fokus and scope di sini. Jadi penelitian-penelitian yang kaitannya dengan pendidikan ekonomi, pendidikan akuntansi, administrasi, pendidikan, lalu pendidikan koperasi itu bisa. Tapi juga tidak terbatas pada ini. Bisa manajemen sekolah, lalu bisa tentang learning method dengan metode pembelajarannya, teknologi pendidikan juga bisa, lalu evaluasi pendidikan, desain pembelajaran, inovasi pada pembelajaran, media pembelajaran, sebagainya bisa. Mbak Aldila, non sewu. Kalau misalkan untuk guru mata pelajaran tertentu ya. Ini kan yang SEC kan ekonomi ya. Ekonomi PS bagi ekonomi. Kalau untuk guru IPA misalnya atau matematika atau lainnya itu untuk submit ataupun mengirimkan artikel ilmiah di jurnal ini SEC ya misalnya. Itu kalau untuk penilaian itu gimana? Apa yang penting jurnal yang ber-ISSN atau jurnal yang kita kirim, yang kita tuju itu harus istilahnya harus linear gitu. Biasanya memang harus sesuai skop dari jurnal tersebut, Bu. Jadi di setiap jurnal itu ada keterangan fokus dan skop tadi yang saya buka, Jadi memang jurnal tersebut bisa mempublikasikan artikel yang sesuai dengan fokus dan skopnya, begitu. Karena kan di setiap jurnal juga ada terakreditasi jurnal, Nah, biasanya ketika artikel-artikel yang dipublikasikan di situ tidak sesuai dengan fokus dan skopnya itu berpengaruh nantinya kepada penilaian jurnal. Tapi untuk Bapak Ibu juga sepertinya memang lebih baik yang sesuai dengan ini bidang Bapak Ibu. Tetapi ada jurnal yang multilinear gitu. Maksudnya semua bahasan bisa dimasukkan di situ begitu. Ada jurnal-jurnal yang seperti itu. Ada, Bu. Ada jurnal-jurnal yang bisa mewadahi semua itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada jurnal-jurnal yang bisa mewadahi semua itu, Bu. Misalnya jurnal pendidikan misalnya seperti tadi Cakrawala Pendidikan UNY, itu apapun bidang studinya yang asalkan ada kaitannya dengan inovasi pembelajaran, peningkatan mutu pendidikan itu bisa. Itu seperti Cakrawala Pendidikan tadi, Bu, itu semua mata pelajaran bisa. Yang penting kaitannya dengan pendidikan. Saya sepertinya ada chat Kalau untuk guru SD bagaimana? Kira-kira topik yang dapat diterima tentang apa ya, Bu? Submit di SEC. Ini mungkin penanaman jiwa kewirausahaan di SD bisa juga, Bu. Bisa kali nun sewu. Mikrofonnya nun sewu. Mikrofonnya. Matur nuwun. Kalau SD di ini, Bu, di SEJ itu bisa, Bu, tentang manajemen sekolah di SD Muslim, mungkin kinerja keuangan sekolah di SD tersebut, atau kepemimpinan kepala sekolahnya bagaimana, atau kinerja gurunya bagaimana, kompetensi gurunya bagaimana, atau cara menanamkan jiwa kewirausahaan untuk anak SD bagaimana. Insya Allah bisa juga seperti itu, Bu. Udah banyak. Berarti
tidak hanya dalam lingkup mata pelajaran mungkin ya. Betul. Misalnya apa saja yang mempengaruhi konsumerisme siswa itu juga bisa gitu, bisa dari pendidikan orang tua, sosial ekonomi orang tua, apa yang mempengaruhi begitu, itu bisa juga. Jadi tidak harus yang dilakukan di kelas, tetapi bisa berkaitan dengan manajemen sekolah dan sebagainya. Ya, itu untuk menambah wawasan kita, nggih Mbak, nggih. Nggih, betul Bu. Sama Bu Andis. Nggih. Penelitian mungkin yang Bapak Ibu kan kita semua kemarin dulu ya sudah pernah membuat skripsi, ya. Dan yang S2 sudah tesis, ya. Betul. Artinya untuk inilah ya, biar nggak lupa. Betul, Bu. Di buku 4 itu memang sudah komplit sekali, nggih Bu? Nggih. Di buku 4 untuk yang Bapak Ibu guru memang yang bisa dinilai apa saja, bagaimana, berapa, apa saja yang harus termuat, begitu sudah komplit sekali, nggih. Nggih. Sudah ada semua, dan untuk kenaikan pangkat itu syaratnya PTK, Mbak. Nggih, betul. Ya, saya untuk guru PTK ya. PTK, tapi ada juga yang gagasan ilmiah, nggih Bu. Gagasan ilmiah yang disajikan di media massa nasional dan sebagainya, nggih, ada juga yang tetapi ada syarat, nggih, ada syarat tertentu yang harus membuat semacam PTK yang diseminar. Ya, PTK itu PTK yang diseminarkan. Nah, kalau ada seminar yang ada call for paper-nya, Bu, itu bisa nanti diseminarkan dan dimuat dalam proceeding. Oh, nggih. Saya boleh menambahkan, Mbak Ayi? Ya, boleh, Mbak. Terkait dengan skripsi ataupun tesis yang ingin dipublikasikan ke jurnal, itu kalau memang biasanya begini, Bu. Dulu ketika kita mau lulus itu kan diminta membuat artikel ya, yang dikumpulkan juga salah satunya itu ada artikel seperti itu. Nah, biasanya itu kan dipublikasi untuk database di dalam universitas tersebut. Nah, ada yang ketika kita mempublikasikan di jurnal yang lain, itu menjadi temuan atau autoplagiasi. Artinya kita seperti mempublish dua hal yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Oleh karena itu bisa sih sebenarnya tesis ataupun skripsi itu dijurnalkan, asalkan mungkin diambil tidak semua seperti yang ketika kita membuat artikel yang dikumpulkan ketika kita mau lulus itu, tapi diambil part atau bagian dari skripsi kita. Kemudian dicoba diparafrasa atau dibahasakan agak berbeda, jaga-jaga saja untuk menghindari tadi yang saya ceritakan autoplagiasi seperti itu. Terima kasih. Itu saja Mbak Ayi. Untuk misalkan hasil penelitian kita, Mbak Lina, sudah pernah kita seminarkan dan sudah pernah kita kirim atau kita sampaikan ke salah satu jurnal. Nah, itu berarti kan sudah nggak bisa kita kirimkan lagi untuk misalkan dirubah ininya gitu, dirubah. Kalau memang sudah dan misalnya Bu, variabelnya hanya satu misalnya, terus sudah diseminarkan ataupun sudah dijurnalkan di tempat lainnya, itu agak susah sebenarnya untuk kita
membahasakan lain ya supaya agak berbeda dengan bisa sebenarnya, tapi agak repot sebenarnya, agak repot karena kita harus menulis ulang walaupun intinya sama tapi kan dengan bahasa yang berbeda, agak merepotkan, agak sedikit merepotkan maksud saya. Bisa sih Bu, tapi tadi agak sedikit merepotkan. Artinya ya mungkin kalau sudah pernah kita kirim ke jurnal ya kita buat penelitian lagi ya sebaiknya ya Mbak. Iya betul. Atau mungkin cerita saya sama Mbak Ayi itu satu penelitian biasanya bisa jadi banyak, tapi kita ambil per bagian ya Mbak Ayi ya, seperti itu ya. Jadi prosesnya kita jurnalkan. Baru proses loh Bu, proses pengerjaan penelitian itu. Kemudian nanti hasilnya dijurnalkan lagi. Terus biasanya hasil kan lebih dari satu. Kalau biasanya, kalau saya pengalaman pribadi itu, kalau penelitian kualitatif itu saya membuat banyak pertanyaan penelitian. Sehingga setiap pertanyaan itu bisa saya publikasi seperti itu ya Mbak Ayi ya. Banyak. Jadi penelitian kualitatif misalnya bagaimana proses penerapan metode ini, itu bisa jadi satu jurnal. Kemudian nanti bagaimana kendala dalam pelaksanaan, itu bisa jadi satu jurnal juga. Jadi satu tahun itu untuk satu penelitian kita bisa tiga, kalau yang kemarin 3 ya Mbak, satu penelitian itu kita bisa membuat 3 artikel yang berbeda Bu. Iya, produktif sekali ya Mbak Lina, Mbak Aldila. Karena timnya sih Bu, timnya membuat semangat. Nah mungkin Bapak Ibu biar untuk menjaga semangat itu memang harus ada tim sih, kalau sendiri berat Bu. Iya betul tuh. Kalau apalagi harus di sekolah. Di sekolah sudah tugasnya macam-macam ya. Mungkin ada bagian yang menulis pendahuluan, bercerita di situ. Ada bagian mencari tinjauan pustaka, ada yang jadi nanti terus dikombinasikan begitu. Itu lebih ringan Bapak Ibu, toh pada suatu artikel boleh menuliskan beberapa penulis begitu. Beberapa nama penulis seperti tadi yang di Cakrawala Pendidikan lebih dari 5 orang penulis, malah banyak sekali itu. Jadi bisa dibagi-bagi tugas Bapak Ibu, penelitiannya bersama, cuma nanti ketika penulisan gantian, yang nama pertama gantian. Karena nama pertama kan memiliki nilai paling tinggi. Nah itu kalau kami satu tim itu biasanya bergantian. Misalnya untuk artikel A nanti Mbak Aldila pertama, nanti artikel B saya nama pertama. Karena nama pertama itu memiliki nilai yang tinggi seperti itu. Dan kami biasanya misalnya cerita Mbak, saya bikin artikel, ya sudah, oh Mbak saya ikutin ya, saya ikutin. Nanti gantian Mbak Ayi, Mbak saya bikin artikel, Mbak saya ikut seperti itu Bu. Jadi bergantian, jadi artikelnya banyak seperti itu. Iya. Berarti satu kali penelitian itu bisa ditulis dalam beberapa jurnal ya, dalam sebagian ya. Iya, tapi memang harus. Tapi memang ketika bercerita di pendahuluan tidak boleh persis orang yang sama. Jadi kita harus bercerita yang berbeda. Harus pintar cerita ya. Iya betul. Ini ada pertanyaan Mbak Lina. PTK atau PTS yang sudah dibuat buku bisa dibuat jurnal atau tidak? Buku sepertinya berbeda ya dengan jurnal. Kalau memang formatnya memenuhi ketentuan jurnal, saya rasa bisa. Seperti misalnya setiap penelitian itu juga misalnya ada monograf seperti itu ya, hasil penelitian ke orang-orang biasanya kalau penelitian itu buat jurnal dalam bentuk monograf, membuat monograf, ada jurnal, ada artikel yang untuk seminar internasional, ada artikel untuk seminar nasional itu bisa Bapak Ibu. Ibu sudah terbiasa, Ibu Ayi ini terbiasa sekali membuat banyak. Saya nambahi Bu, untuk Pak Karso nggih. Nun sewu untuk PTK atau PTS itu sebenarnya satu kali penelitian kita bisa menghasilkan
penilaian yang banyak ya. Dari istilahnya dari PTK sampai diseminarkan sudah 4 ya. Ini sesuai dengan buku 4. Kemudian PTK yang dibukukan itu nilainya 3 nggih Bu Saptari. 3. Kemudian nanti dibuat jurnal, kita kirimkan lagi nilainya 1,5. Jadi 1 kali penelitian ya bisa dapat banyak. Bisa dapat banyak. Cepat naik nih sebenarnya. Asal tidak malas mengumpulkan berkasnya ya Bu. Jurnal S2 apa ya Bu Hena kalau nasional? Oh nggih, tergantung tingkatnya. Kalau internasional berapa Bu? Wah, ada tinggi sebetulnya. Padahal sebenarnya relatif tidak berat loh Bapak Ibu kalau untuk internasional, khususnya yang masih indeksnya masih Copernicus, Google Scholar dan sebagainya, itu penerimaannya juga besar, ini persentase diterimanya besar. Yang berbeda cuma bahasa internasional saja, bahasa Inggris begitu. Susahnya di situ Mbak. Dan itu bisa ditranslate kan, pakai jasa saja, pakai jasa translate. Kalau kami jujur saja bahasa Inggrisnya juga masih begitulah. Kami terkadang menggunakan jasa translator. Gitu. Jadi bisa Bu, kalau mau yang jurnal internasional juga bisa, tidak susah, tidak berat. Dan cepat ya Mbak ya, terbitnya cepat. Nanti tinggal kalau ada yang gratis juga. Kalau yang sudah terindeks Scopus agak susah kali Mbak. Kalau terindeks Scopus susah Bu. Tapi sebenarnya ada yang terindeks lain, terindeks Copernicus, Google Scholar dan sebagainya, itu bisa juga. Banyak yang gratis juga. Iya. Biasanya lama di kita Mbak. Semangat Ibu. Kami juga siap kalau Insya Allah kami siap membantu kalau mau di sekolah-sekolahnya mau khusus ya IHT misalnya di sekolah Bapak Ibu, asal masih terjangkau offline juga tidak apa-apa ya Mbak Lina, yang penting sesuai protokol kesehatan. Online juga bisa. Kami itu tim yang senang jalan-jalan. Terima kasih sekali nih Mbak Lina, Mbak Afila. Satu guru satu artikel ya Mbak Ayi. Ya betul, itu hal yang sangat mungkin diwujudkan itu Bu. SGSA ya Bu Ririn. SGSA. Satu guru satu artikel. Sepertinya sudah dari kami Bu Hena untuk penyampaian materi di hari kedua. Monggo dari Banyumas Calakan untuk penugasan disampaikan oleh Banyumas Calakan atau dari kami? Dari Mbak Ayi. Dan untuk penugasan lebih mudahnya bagaimana Bapak Ibu mau bentuk satu artikel sudah mencakup dari pendahuluan, metode, misalnya pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, kesimpulan dan daftar pustaka, atau mau dipecah-pecah, itu nyamannya bagaimana? Nanti kami siap mengkoreksi. Maksudnya kami siap mereview. Nanti kalau misalnya mau dipecah-pecah, kami munculkan di Google Classroom-nya dipecah-pecah, tapi kalau jadi satu nanti kami tampilkan di satu penugasan. Mungkin kalau saya berpendapat supaya lebih efektif itu dipecah apa ya Mbak? Monggo. Sepatunya durung rampung. Mungkin biar mungkin kan kita berarti hari Kamis Jumat waktu mengerjakan tugas Kamis dan Jumat, mulai dari hari ini sampai dengan Jumat pukul 11.59.
Nanti mungkin bab 1 sampai bab 3 jadi 1. Untuk hasilnya nanti satu pengumpulan lagi begitu nggih. Jadinya ibaratnya proposal bab 1 sampai 3 tapi dalam bentuknya artikel, terus nanti setelah itu yang hasil pembahasan dan kesimpulan. Mungkin bisa seperti itu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Biar dikerjakannya tuh lebih enteng ya. Oh sudah bab 1 sampai 3 sudah selesai, sudah dikumpulkan, tinggal tinggal hasil pembahasan begitu ya mungkin ya. Mungkin kalian menggunakan template tertentu ya Mbak Ayi ya. Betul, pakai SEJ tidak apa-apa ya mungkin ya Mbak. Iya, nggak jauh beda kok dengan yang lain. Maksudnya yang penting berlatih dulu memindahkan hasil penelitian yang sudah dimiliki ke dalam artikel. Jadi nanti misalnya mau publish di tempat lain selain di SEJ misalnya, tinggal merubah logo dari sana atau bagaimana. Tinggal sesuaikan template dari jurnal. Iya. Template-nya offline, Mbak. Dalam Bu. Template-nya offline. Karena ada yang mencoba masuk tapi belum bisa masuk ke kemarin sudah di-share di grup, tapi nanti ini di-share lagi tidak apa-apa. Oke, sip. Untuk banyaknya halaman Mbak Aldila, Mbak Lina? Minimal 10. Minimal 10. Kalau total ya Bu, sampai dengan daftar pustaka ya. Iya, sampai dengan gapus. Minimal 10. Tapi yang penting dikerjakan saja Bapak Ibu. Ya, ininya. Yang penting dikumpulkan gitu. Nanti mengerjakan dan mengumpulkan. Nanti kan revisinya lebih ringan kalau sudah wujud dalam bentuk artikel, nanti tinggal direvisinya insya Allah lebih ringan. Tapi kan sudah dalam wujud artikel begitu. Jadi kita punya beban Ibu Mbak Ayi sama Mbak Lina. Kemarin dari Bu Ira harapannya semuanya ada hasil seperti itu. Iya, jadi hanya asal kita kemarin ya Bu Ira sangat berharap sekali artikel kita nanti bisa membantu diri kita sendiri lah untuk bisa naik pangkat seperti itu kan kalau pesannya Bu Ira kemarin. Jadi ilmunya benar-benar kita gunakan dan langsung bermanfaat seperti itu nggih. Jadi harapan kita nanti Bapak Ibu semuanya bisa menulis walaupun belum ini nanti bisa privat ya Mbak Ayi ya. Bisa insyaallah. Kami senang pembimbingannya. Mau di mana Bu privatnya? Mau di mana itu katanya Bu? Mau di mana Bu? Minta di rumah makan itu Bu Ririn. Rumah makan. Keren lagi ya. Bercanda gitu. Bisa ya bercanda ya Bu. Iya Mbak. Mbak suka bercanda. Iya, sami-sami. Monggo poinnya dilanjut. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Waktu masih setengah jam. Kalau memang nanti nggak ada, bisa ditutup Bu Hena. Monggo boleh Bu Hena dilanjut. Terima kasih Bu Ririn. Bapak Ibu, demikian tadi untuk penyampaian materi pada sesi 1 dan 2 yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini, luar biasa. Semoga bisa membangun semangat kita, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di Banyumas, untuk terus menulis, terus menulis. Dan tentunya nanti akan mengarah kepada penilaian angka kredit kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan akan bermanfaat sekali untuk kita. Kita jadi lebih tahu, lebih tambah wawasannya tentang penulisan artikel ilmiah sampai dengan submit, sampai dengan pengiriman, dan tentunya Bapak Ibu akan menindaklanjuti atau menerapkan apa yang sudah kita terima ini sebagai modal ataupun sebagai tambahan untuk kita semangat menulis Bapak Ibu.
Ada pertanyaan mungkin dari peserta ataupun dari nanti foto bersama nggih Bu. Oke, nanti foto bersama dan kameranya diaktifkan nggih. Oke. Nanti. Untuk komunikasi kita mungkin jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan nggih, kita bisa berkomunikasi di grup WA ataupun di GC nggih Bapak Ibu. Atau Mbak Beh mungkin ada informasi Beh? Mbak Beh? Ada informasi? Sementara belum. Oh, sementara belum. Okay. Bu Miss Tina, bagaimana Bu Miss? Ini juga ya, ini juga pakar PTK ini saya belajar banyak ini kamu kumis. Juragan ini. Oh, ada itu Bu Saptari juga itu juragan. Iya, Bu Saptari, Bu Ririn. Pokoknya kita berkumpul dengan orang-orang hebat di sini. Alhamdulillah. Itu Pak Budi Lestari juga tuh. Pak Budi Lestari lagi kalem banget kok. Tapi kami senang sekali loh Bu, ini banyak pertanyaan, banyak diskusi, sharing, berbagi. Kalau saya tanya Bu Aldila. Tetapi apa Pak? Tetapi bingung nggak mudeng. Itu justru awal dari sebuah tulisan Pak. Mau tanya apa jadi bingung, yang tanya apa saya diam aja lah. Bingung itu tanda menyimak. Iya. Nanti setelah ini. SS belum, ini yang lain belum dinyalakan. Ya. Iya ini udah tak panggil lagi ngitupin WA-nya. Sudah terlihat. Mungkin saya sudah ketok. Sudah ketok. Kurang dongol titik. Kira-kira kurang dongol. Ini kayaknya ada yang kembar 3 loh. Iya ini. Iya nih. Oh iya. Kembaran saya, Bu Miss. Iya sungguh nih. Bapak Ibu monggo diaktifkan kameranya. Ini saya bahagia banget loh Bu. Kembar 3 itu ya Mbak acara keluarga ya. Iya, ini kayak acara keluarga mingguan. Besok kalau silaturahmi keluarga ngisinya artikel aja Mbak. Waduh. Mbak Wiwit kurang munggah, Mbak Wiwit kurang munggah. Nah, gitu dong. Nah, habis ini nanti kopdar itu. Monggo Bu Tri Agustina, Bu Tantri, Pak Supriyanto, Bu Tin, Pak Sugeng, Pak Aris, Pak Arso, Bu Nane, Pak Hasan, Pak Didi, Bu Vivin, Pak Novida. Atik lihat slide. Bu Budi ada. Pak Budi Lestari lari-lari terus. Pak Aris, Bu Marhamah, Bu Kamsini. Oh iya. Bu Nani, Pak Supriyanto, Bu Tantri, Pak Hasan ditunggu, Pak Novida, Bu Ida. Yes. Ida mana nih? Sedang proses Bu. Sedang OTW kameranya. Bu Vivin. Vivin. Ini sudah kameranya terlihat yang ini sudah di foto apa? Belum. Mau masih menunggu. Udah apa ini udah masih ada peserta yang masih ngetop mau dulu kapan enggak ini? Masih Bu Tantri, Bu Ida. Tapi sudah banyak. Ayo, baterai laptopku mentek aja seperti foto. Ya udah kok. Kerasa apa? Dimulai aja Bu. Laptopku baterainya mentek Bu. Ya, 1, 2, 3. Bentar, satu lagi yang pakai apa, jempol apa Pak? 1, 2, 3. Apa
Lihat bayi lucu. Gini. Bapak Ibu, monggo Bu Hena dilanjut. Nggih, ditutup nggih Bu Ririn. Monggo kalau nggak ada yang bertanya lagi. Bu Hena mungkin hari Sabtu bisa disampaikan Bu Aldila rencananya tadi. Saya nggak dengar tadi. Untuk hari Sabtu. Hari Sabtu insya Allah kita review tugas nggih Bapak Ibu. Nanti akan kami tampilkan beberapa tugas lalu kita bahas bersama. Terus kalau waktunya masih kita lihat untuk mencoba submit di jurnal yang lain selain SEJ. Karena untuk SEJ tadi sudah dicoba ya untuk register, tapi baru sampai register ya, belum sampai ke submit artikel. Sudah register. Ya, karena nanti hari Sabtu sekaligus untuk penutupan masalahnya. Penutupan. Oke, betul. Yang sewu, Bu Hena, rekamannya bisa napa mboten nggih Bu Hena untuk kegiatan 2 hari ini? Nanti Bapak yang ini, nun sewu Bapak Ibu, saya mohon maaf untuk materi kemarin sebenarnya sudah selesai, karena kalau saya kemarin saya jadikan satu video itu durasinya hampir 2,5 jam itu renderingnya bisa lama banget, sehingga harus saya pisah alhamdulillah. Pada saat saya sudah video sudah selesai, cuma yang materi keduanya belum karena tak tinggal tidur 12 jadi lupa gitu. Maaf, kalau nanti habis ini kami selesaikan untuk materi kedua, materi ketiga dan materi keempat. Insya Allah nanti kami share. Mungkin tidak bisa cepat banget, gitu, palingnya sorean lah Insya Allah habis maghrib kita bisa. Pak Yuli, masalah absen yang kemarin bagaimana itu? Oh sudah saya benarkan. Oh nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Yuli, monggo Bu Hena. Nggih Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri untuk kegiatan diklat penulisan artikel pada hari ke-1 dan ke-2. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan sudah berkolaborasi untuk menyelenggarakan acara ini sehingga acaranya bisa berlangsung dengan lancar ya. Semoga dari akhir kegiatan diklat besok pada hari Sabtu kita sudah menghasilkan karya ya, berupa artikel ilmiah sesuai dengan rencana ataupun sesuai dengan planning kita dari kegiatan yang kita laksanakan kali ini. Mohon maaf sekali apabila ada kekurangan, kesalahan dalam tutur kata. Kami menyampaikan terima kasih banyak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Banyumas Salakan Teacher Training Center. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat nggih Bapak Ibu. Dari tulisan itu nggih. Karena dari tulisan itu, dari tulisan hasil karya kita nanti akan menjadi sejarah, akan menjadi catatan sejarah ataupun akan menjadi momen yang baik untuk kita di masa-masa yang akan datang. Kita bisa melihat karya kita, bisa melihat perkembangan ataupun kemajuan dari hasil tulisan kita dari waktu ke waktu. Nah, itu nanti akan kita lihat di masa yang akan datang. Terima kasih sekali Mbak Lina, Mbak Aldila atas kerjasamanya yang luar biasa. Tidak ada yang bisa kami haturkan selain terima kasih. Kami juga terima kasih. Mohon maaf, saya Hena Fitriningsih selaku moderator pada hari kedua ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Ibu semua.